Shalom, selamat pagi yang menginang. Marilah kita awali hari ini dengan sejenak mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat 28 Oktober 2022 sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang dipimpin Roh Allah, hidupnya tidak dikuasai keinginan daging lagi, melainkan semua keinginannya dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Allah, sehingga cara kerjanya, gaya hidupnya, perilaku dan tingkah lakunya sudah seturut dengan kehendak Allah. Setiap manusia yang selalu mengandalkan Roh Allah dalam mengambil keputusan, hasilnya pasti menggembirakan dan akan membuat orang itu sejahtera, dan mereka itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya dia yang sejahtera, tetapi jiwa dan pikirannya penuh dengan kasih sayang, sehingga suka memberi tumpangan, mau berbagi dengan orang yang berkekurangan, senang memberi apa yang ada padanya kepada orang yang membutuhkan, sebab dia merasakan bahwa apa yang ada padanya itu adalah berkat dan anugerah Allah, Allah yang memberi. Jadi jika Allah memberi, mereka mengimani bahwa sebagian dari apa yang ada padanya itu adalah juga bagian orang yang dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya dia berkata bahwa barang siapa mengasihi dan memberi tumpangan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka dialah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Karena yang dikasihinya itu adalah sanak saudaranya dari Tuhan Yesus Kristus. Jika kita memberikan roh dan jiwa kita dipimpin oleh Roh Allah, maka apakah kita dapat melakukan seperti yang diharapkan oleh Allah dari kita, yaitu untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging? Tentu kita bisa. Tetapi bisa juga tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Hanya orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah akan mudah mengenali dosa yang membuat dia jatuh dan terpisah dari Allah, sehingga dalam waktu singkat dia dapat memohon ampun dan bertobat. Dia tidak lama tenggelam dalam ikatan dosa itu. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan percaya sepenuhnya kepada karya penyelamatan Yesus Kristus, hidupnya sudah dibaharui dan diberi kuasa untuk melawan dosa itu. Dan orang seperti itu diberi kuasa dan kekuatan untuk melawan kuasa maut. Itulah sebabnya orang-orang seperti itu mendapat kuasa, mendapat keunggulan sebagai anak-anak Allah, dan nama ini diberikan berdasarkan pengangkatan dari Allah sendiri oleh karya anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 14 ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Sebab barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dialah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami melewati sepanjang satu malam yang lalu
di tengah tidur dan istirahat kami. Dan pagi ini kami dibangunkan dengan kekuatan semangat yang baru, menyambut berkat Tuhan lewat pekerjaan dan karya tangan kami. Ya Tuhan, biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menjaga memelihara hidup kami, dan kami juga sebagai anak-anak-Mu, biarlah terus mengandalkan Roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan dan pikirkan, semuanya boleh menjadi di dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini bersama dengan seluruh orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Biarlah semuanya dalam pertolongan-Mu, dalam melakukan kegiatan dan aktivitas mereka, sehingga bersama dengan Engkau mereka boleh melewati hari ini dan mendapatkan berkat sukacita yang daripada Tuhan lewat pekerjaan yang akan kami lakukan. Berjalanlah di depan menuntun kami, peliharalah hidup kami, jauhkan segala mara bahaya sakit penyakit, jauhkan dari segala si jahat. Biarlah kami tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau, kami akan selamat, kami akan menerima berkat, dan seluruh kehidupan kami juga akan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Samanginang. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.